Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi di video tata nama senyawa kimia. Bagian yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tata nama senyawa. Dari video yang sebelumnya kita sudah bahas ada kation apa saja, lalu ada anion, lalu ada tata nama senyawa ionik. Di video yang kedua ini kita akan bahas tata nama senyawa kovalen, tata nama poliatom, dan tata nama asam dan basa. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tata nama senyawa kovalen. Senyawa kovalen sendiri adalah senyawa yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Maka di sini Miss tuliskan non-logam 1 ditambah non-logam 2. Jadi nanti ini nama non-logamnya, ini nama non-logamnya. Ya, non-logam itu ada di golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Di sini ada yang membedakan, ada yang namanya awalan. Awalan ini berupa angka indeks dalam bahasa Yunani. Jadi awalan ini hanya digunakan untuk tata nama senyawa kovalen. Tata nama senyawa ion itu tidak menggunakan awalan. Ya, di sini ada 10 angka. Ya, dalam bahasa Yunani, mono itu 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, dan deka adalah 10. Di sini ada catatan jika mono tidak disebutkan untuk non-logam 1. Nanti kita akan bahas di contoh soal ya, ini maksudnya apa. Oke, ada yang kedua, yaitu unsur yang terdapat lebih dulu dalam urutan berikut dituliskan di depan. Contohnya di sini adalah NH3 atau amonia, itu harus dituliskan terlebih dahulu N-nya, baru kemudian H-nya. Jadi tidak boleh ditulis H3N, ini salah. Ya, begitu juga dengan H2O atau air. Untuk tata nama senyawa kovalen sendiri itu dituliskan sebagai berikut. Awalan ditambah non-logam 1 ditambah awalan plus non-logam 2 plus ida. Oke, kita coba. Ini contoh yang pertama. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan si CO2. C itu adalah karbon. Ini kalian boleh gunakan sistem periodik unsur kalian ya, sambil kalian ingat-ingat kembali nama-nama unsur berikut. Lalu karena di sini dia hanya 1, tidak perlu dituliskan monokarbon. Jadi hanya tuliskan karbon saja. Ya, O2. O-nya adalah oksigen, ya kita tulis oksi. Jadi tidak dituliskan oksigenida, bukan ya, hanya kita tuliskan oksida. Hati-hati di sini ada 2-nya ya, berarti tuliskan di depannya adalah di. Karbon dioksida. Ini O-nya kecil ya. Karbon dioksida. Lalu selanjutnya kita punya CO. Oke, ini serupa tapi tak sama ya, beda di sininya nih awalannya nanti. Berarti kalau ini karbon, karena ini 1 berarti monoksida. Gitu ya. Selanjutnya ada N2O5. 2 berarti hati-hati di sini ada 2, berarti diawali dengan di. Di, N adalah nitrogen, berarti dinitrogen. O5, 5 itu adalah penta ya, berarti pentaoksida. Tuh, selanjutnya misalnya yang selain ada O-nya. Nih, CS2. C-nya adalah karbon, tidak perlu dituliskan monokarbon ya, cukup karbon saja. 2 adalah di, S adalah sulfur ya, berarti saat dia menjadi ion yaitu sulfida. Ya, oke. Ini ada di tabel yang sudah Miss berikan ya.
Untuk anionnya kalau S2- itu sulfida. Lalu di sini ada contoh lagi nih, silikon. Silikon itu adalah Si. Ya, ini dari nama kita diminta untuk menuliskan rumus kimianya. Ya, silikon itu Si, dioksida. Oksidanya O. Ya, karena di sini ada di berarti SiO2. Gitu ya. Lalu di sini ada sulfur. Ingat kalau silikon itu Si, kalau sulfur S aja. S. Trioksida berarti O. Karena ada 3 tri berarti di sini SO3. Oke, satu lagi. Ada karbon tetraklorida. Karbonnya adalah C. Kloridanya Cl. Tetra ada 4 berarti CCl4. Oke, ini untuk tata nama senyawa kovalen. Ya, kita akan lanjut ke tata nama yang berikutnya, yaitu tata nama poliatom. Oke, selanjutnya adalah tata nama senyawa poliatom. Jadi tata nama senyawa poliatom ini dia mirip dengan ikatan ion ya, senyawa ionik maksud Miss Nindi. Ya, dia antara kation dengan anion. Ya, jadi kationnya ini bisa berasal dari logam golongan A atau logam golongan transisi, dan anionnya ini berasal dari anion poliatom, ya, yaitu di sini ada poliatom oksi dan poliatom non oksi. Oke, coba kita coba ya untuk poliatom. Misalnya di sini Miss Nindi punya Na, NO3. Oke, kita lihat dulu deh ke daftar yang tadi. Na adalah nih natrium, lalu NO3- itu adalah siapa? Nih, NO3- adalah nitrat. Berarti kita tinggal tuliskan saja nih. Natrium, nitrat. Gitu. Misalnya ada contoh lain nih. Ada Ca, NO3 2 kali. Nah, ada duanya nih di sini ya. Kita tuliskan saja tetap nih, kalsium, Ca kalsium ya. Nitrat lagi, berarti nitrat. Kalsium, nitrat. Misalnya Miss punya yang lain lagi nih. Ada Al, SO4, Al2, SO4 3 kali. Nah, ini gimana nih nuliskannya ya? Al-nya adalah aluminium, SO4 3 kali, berarti sulfat. Tuh, lanjut lagi. Misalnya ada begini. Miss punya misalnya MgCO3. Oke, MgCO3. Ya, Mg sendiri adalah magnesium. CO3-nya adalah siapa? Boleh kita lihat lagi daftarnya. Ya, di sini CO3 adalah mana CO3? Nih, karbonat. Ya, berarti kita tinggal tuliskan saja. Ya, magnesium karbonat. Nah, ini untuk yang logam golongan utama. Nah, gimana kalau yang golongan transisi? Ya, misalnya gini, Sn, SO4 2 kali. Ya, nah ini gimana nih? Sn itu siapa? Dia ya, timah. Tapi timah ini ada 2 biloxnya, ya kan? Kalau nggak plus 2, plus 4 ya. Boleh kalian lihat lagi daftar yang sudah Miss tuliskan ya di video sebelumnya. Ini kita harus cari tahu dulu nih biloxnya berapa. Ya, ingat SO4 itu kan muatannya, nih SO4 itu muatannya 2-. Bener nggak ya? Coba kita lihat di sini. Nih, SO4 itu 2-. Ingat aturan bilox,
Kalau misalnya ada muatan seperti ini, berarti ini sama dengan biloxnya. Ya, berarti ini kita tinggal tuliskan saja nih di sini. Min 2 kali 2 berarti min 4. Berarti timahnya bilox berapa ini supaya 0? Dia plus 4. Ya, maka namanya adalah timah 4 sulfat. Ya. Oke, misalnya di sini Miss punya contoh Fe NO3 2 kali. Oke, berarti di sini Fe-nya kita cari tahu dulu biloxnya ya. NO3 itu min 1. Berarti min 1 kali 2 min 2. Berarti Fe-nya plus 2 ya. Berarti besi 2 nitrat. Gitu ya. Oke, ini untuk poliatom. Kita lanjut ke tata nama yang terakhir, yaitu tata nama asam dan basa. Selanjutnya yaitu tata nama dari asam dan basa. Kita bahas yang asam dulu. Jadi asam ini terdiri dari ion hidrogen plus anion. Jadi selalu ion hidrogen plus anion. Ini anion-anionnya ya. Mau yang monoatom maupun yang poliatom. Misalnya di sini berarti cara penamaannya adalah asam plus anion atau sisa asamnya. Asam, ini H dibaca dengan asam ya, ion hidrogennya. Berarti ini asam, Cl adalah klorida ya, asam klorida. Lalu H2SO4, SO4 itu sulfat ya, berarti asam sulfat. CH3COOH, CH3COO-nya itu asam asetat. Nanti boleh kalian cek sendiri ya, CH3COO- itu asetat. HCN, nah ini poliatom yang non oksi ya. Ini asam sianida. CN-nya adalah sianida. Lalu yang terakhir di sini adalah asam fosfat ya, H3PO4. Oke, kita lanjut ke tata nama senyawa basa. Untuk tata nama basa itu kation plus ion OH-. Kalau asam tadi ion H+ ditambah anion. Kalau basa itu kebalikannya ya, kation plus ion OH-. Jadi untuk menuliskan nama basa nanti nama kation plus hidroksida. Nah, kationnya ada dari golongan A dan golongan transisi. Oke, kita beri nama NaOH. Na berarti natrium. Ya, berarti tinggal kita tuliskan saja nih. Natrium hidroksida. MgOH 2 kali. Ini kita tuliskan saja magnesium hidroksida. Nah, ini tidak perlu dituliskan di tritetra seperti kovalen, yaitu hanya khusus untuk tata nama senyawa kovalen. NH4OH, NH4 ini contoh kation yang non logam ya, amonium hidroksida. Kemudian kita punya juga yang golongan transisi, MnOH 2 kali. Berarti tuliskan nih mangan. Jangan lupa cari biloxnya dulu ya. OH itu min 1 kali 2 berarti min 2. Ini plus 2. Mangan 2 hidroksida. Begitu juga dengan FeOH 3 kali. Min 1 kali 3 berarti min 3. Ini plus 3. Ya, besi 3 hidroksida. Gitu, oke. Nah, ini kita sudah bahas semua tata nama senyawa anorganik sederhana ya, yang dipelajari di kelas 10. Oke, Miss cukupkan sampai di sini dulu video mengenai tata nama senyawa kimia. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.